warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aida Oktaviani, Saya Wahyu Adi. Saya Iwan Prasewijaya. Saya Hana Anggraini. Saya Safa Kamila. Pada video kali ini kami akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Akuntansi adalah yang berkaitan dengan pencatatan, analisis, dan pengomunikasikan transaksi atau entitas bisnis dengan tujuan untuk memberikan informasi relevan bagi pihak berkepentingan agar dapat mengambil sebuah keputusan. Adapun dasar akuntansi adalah hal mendasar terkait penerapan ilmu tersebut yang biasanya terdiri atas persamaan, penjumlahan, pembuatan neraca hingga penyajian laporan keuangan. Yang kedua, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi memiliki rumus sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau bisa juga disebut dengan aktiva sama dengan hutang ditambah pasiva. Aset dalam akuntansi biasanya akan selalu linear dengan kewajiban dan ekuitas. Artinya, jika aset bertambah, maka kedua komponen tersebut juga akan bertambah nilainya agar perusahaan tetap seimbang, dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, salah satu prinsip akuntansi adalah kewajiban lebih liquid daripada ekuitas. Yang ketiga, ada beberapa komponen dalam persamaan akuntansi. Yang pertama, aset atau yang biasanya disebut aktiva. Aset atau aktiva dalam rumus persamaan dasar akuntansi adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bermanfaat untuk kegiatan produksi maupun keberlangsungan perusahaan. Beberapa contoh aset terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aset lancar, contohnya seperti biaya dibayar di muka, piutang, serta kas. Yang kedua, aset tidak berwujud, contohnya seperti goodwill, hak paten, serta hak cipta. Yang ketiga, ada aset tetap, yaitu seperti bangunan, tanah, kendaraan, dan mesin-mesin produksi. Selanjutnya, yang biasanya kita sebut liabilitas atau kewajiban merupakan sejumlah dana pinjaman dari kreditur yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai kesepakatan. Contoh kewajiban adalah utang jangka panjang serta utang jangka pendek. Selanjutnya, yang ketiga adalah ekuitas atau yang biasa kita sebut modal. Ekuitas perusahaan yang dimiliki pihak ketiga, misalnya pemegang saham atau stakeholders. Contoh ekuitas ada beberapa macam. Yang pertama adalah modal, penarikan dana atau prepay, saham biasa, modal yang disetorkan, serta laba biasa.
Yang keempat, contoh persamaan akuntansi. Rose mendirikan perusahaan A, lalu menanamkan modal senilai 300 juta. Setelah itu, untuk melancarkan kegiatan produksi, dilakukan pembelian mesin seharga 500 juta dengan mengurangi kas sebesar 100 juta dan berhutang pada bank sebanyak 400 juta. Selain itu, perusahaan juga pernah membeli bahan baku dengan uang kas yang total pengeluarannya adalah 150 juta. Dari ilustri tersebut, persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Di bagian aset, terdiri dari kas yang bernilai 50 juta, mesin 500 juta, persediaan 150 juta. Kewajiban yang terdiri dari pinjaman bank sebesar 400 juta, ekuitas modal pemiliknya adalah 300 juta. Kelima, pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengguna internal seperti manajer pemasaran, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan yang melakukan perencanaan, perorganisasian, dan menjalankan perusahaan. Dan yang kedua, pengguna eksternal, yakni pengguna yang berada di luar perusahaan, seperti investor, kreditur, pemerintah, pelanggan, masyarakat, dan lainnya yang berada di luar perusahaan. Enam, standar akuntansi keuangan (SAK). SAK terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, PSAK IFRS, yakni PSAK yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tergolong ke dalam perusahaan publik. Yang kedua, SAK etap, yakni SAK yang dapat membantu perusahaan yang berskala kecil dan menengah dalam penyusunan laporan keuangannya. C. PSAK syariah, dilakukan oleh badan usaha yang memiliki konsep syariah dalam penyelenggaraan usahanya. Dan D. SAP, digunakan oleh instansi-instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangannya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.